Jangan sampai kita nggak berterima kasih kepada orang yang sudah membuat kita lebih baik. Kita bisa lebih baik karena orang lain, karena ada yang ngajarin, karena ada yang mau mendengarkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an. Ada 4. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi yang kelima. Jadi sabda Rasulullah, kun jadilah kamu mu'alliman, orang yang ngajar, au muta'alliman, atau belajar, au muhibban, atau senang saja, au mustami'an, atau memperhatikan saja, mendengarkan saja. Wala takun khamisan, janganlah kamu jadi yang nomor 5. Apa artinya? Ngajar kagak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng juga enggak ke 4-4-nya. Jadi jangan jadi yang kelima. Nah, kita di pagi ini kita jadi yang nomor berapa? Maka penting kalau ada acara-acara di masjid, ada acara pekanan, ada acara Jumatan, ada acara tahunan, ada Isra Mi'raj, ada Ramadanan, ada Maulidan. Kita itu harus jadi seseorang yang punya peran. Jangan jadi orang baperan. Jadi punya peran, bukan baperan. Apa peran Anda? Maka ini sudah lewat kita sebenarnya di bulan Maulid. Kemarin sudah Maulidan. Peran Anda apa? Peran kita di Maulidan apa? Apa yang sudah kita kurbankan untuk memperingati tahun lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari sisi pikiran, tenaga, harta, mana yang sudah kita keluarkan? Kemudian kita baca sholawat. Rasulullah hadir di majelis kita, di mana dibacakan ya Nabi salam alaika. Pasti Rasulullah hadir di dalam majlis itu. Masalahnya adalah kita itu nggak sadar. Padahal kesadaran, menjaga kesadaran itu hal penting dalam kehidupan kita dalam ibadah. Allah berfirman, wala taqrabus shalah, la taqrabus shalah. Jangan kalian mendekati salat. Bukan dilarang salat, dekat-dekat salat nggak boleh. Wa antum sukara, dan kalian dalam kondisi mabok. Jadi kalau belum sadar nih mau salat, nggak boleh dekat-dekat. Mabok itu bukan hanya mabok minuman, mabok ngurusin hal-hal yang lain, mabok dengan obrolan. Ketemu temennya di jalan ngobrol, masuk teras masjid masih ngobrol, masuk ke dalam masjid ngobrol, sebelumnya ke tempat wudhu ngobrol lagi, udah qomat masih ngobrol. Itulah kita. Dan kenapa itu terjadi? Adanya setan. Maka kita harus selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sebuah hadis itu disebutkan bagaimana setan itu lari terbirit-birit ketika azan dikumandangkan. Tapi dalam waktu 1 menit, dia sudah bisa bolak-balik 5 kali menemui kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, ya cari tempat yang dia nggak dengar azan. Begitu azan selesai, la ilaha illallah, datang lagi dia ke masjid. Makanya ada orang yang tidak sholat qobliyah. Kenapa? Dia ada di masjid, tapi sudah diganggu oleh setan. Nah, itu biasa terjadi dalam diri kita. Makanya yuk mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan diri kita dari godaan setan. Dari godaan setan atau dari setan. Setan ya kerjaannya memang mengganggu. Makanya kalau ada manusia yang ganggu,
itu berarti manusia saat itu sedang menjadi setan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita ini berusaha meningkatkan diri dalam hal ibadah. Ada di antara kita ini milih-milih wiridan saja, milih-milih, dan memang harus milih. Tidak semua wiridan yang Rasulullah ucapkan, tidak semua doa yang Rasulullah sampaikan kepada Allah kita itu tahu. Ketika kita bermajlis seperti ini, maka lebih penting mana antara majlis ta'lim dan majlis zikir? Kebanyakan orang milihnya majlis zikir, majlis ibadah, majlis ibadah yang dipilih. Padahal lebih penting majlis ta'lim daripada majlis ibadah. Tapi kenyataannya banyak di antara kita setelah sholat di masjid rame berjamaah, setelah itu ada kajian, ada pengajian, ada majlis ta'lim, maka setelah itu biasanya jamaahnya sedikit. Kenapa? Karena diganggu oleh setan. Sehingga Imam Ghazali menyampaikan, man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.